ajma'in. Amma ba'du. Seiring dengan rumput yang bergoyang dan seirama batu karang yang dihempas oleh ombak dan gelombang, maka seiring itu pula kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah meletakkan iman dan ketakwaan pada kita, yang menjadi vertikal sumber hati manusia. Selawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islam, yang dari alam kebodohan sampai alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada detik ini. Penghormatan saya kepada Abi Abdurrahman bin Yusuf yang telah mendahului kita. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang baik, yakni di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Penghormatan saya kepada Haji Walid Mahyidin beserta keluarga beliau, dan penghormatan saya kepada Ustaz dan Ustazah yang telah mengajari kami tanpa mengucapkan sepatah kata lelah, dan penghormatan saya kepada dewan juri dan teman-teman saya yang seiring bahu seiring langkah menuntut ilmu Allah. Tujuan dan maksud utama saya berdiri di sini atas panggung ini pada malam hari ini akan membawakan sebuah syair yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai generasi penerus. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah menggema, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantaslah para pemuda dan remaja menjadi penentuan yang maju untuk suatu negara. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghazaini berjangka Mesir berkata, "Anna fi yadi syabati amri ummati wa fi aqdamiha yahtiha." Sesungguhnya pada tangan para pemuda lah urusan umat, dan pada laki-laki mereka lah terdapat kehidupan suatu umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka di kesempatan yang baik ini kami mengangkat tema mengenai remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hendaklah takut kepada Allah dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
rahimakumullah. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemudaratan baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk mengubah wasiatnya menjadi ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Hadirin, menurut ayat tersebut jelas-jelas Allah memperingatkan manusia agar tidak meninggalkan generasi yang lemah baik fisik, mental ataupun intelektual, karena itu biasanya menyebabkan kemunduran. Apabila generasi muda yang ada sekarang maupun yang akan datang memiliki kelemahan dan lawan tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas dan penyalahgunaan media. Contohnya seperti berzina, berkelahi dengan sesama muslimnya, dan salah dalam mempergunakan media sosial. Itulah mereka bangga dengan pergaulannya yang semakin bebas. Profesor Dr. B.J. Habibie pernah berkata, setidaknya ada 5 kelemahan yang kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang kelima adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan tersebut melengket pada generasi muda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Mereka semua menjadi the grand old man, istilahnya Bung Karno menjadi Stugiber, bahkan menjadi founding father, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut memperingatkan kepada kita selaku remaja dan pemuda yang ada saat ini maupun yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang besar atas nusa bangsa dan agama yang kita anut saat ini. Sebab Sabanal yawmun rajulun qadan. The young today is younger tomorrow. pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan memperingatkan bahwa pemuda kita adalah generasi yang akan datang saat ini agar kuat dan teguh pendirian. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pidato saya adalah bahwa pemuda yang akan datang dan pemuda yang ada hari ini agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh. Dan hal ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua agar tidak meninggalkan generasi yang lemah baik fisik, mental ataupun intelektual. Hadirin yang berbahagia, hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.